Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang ini saya akan menelusuri jejak sejarah perjuangan bangsa yang berada di Kabupaten Trenggalek, dan saat ini saya sedang berada di lokasi bekas markas besar Tentara Republik Indonesia Pelajar yang berlokasi di Desa Ndawan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pak Megi ini adalah generasi ketiga dari rumah yang dijadikan markas besar TRIP di Desa Ndawan ini, dan saya akan melakukan bincang-bincang dengan Bapak Megi ini sebagai penerus dari rumah yang sekarang ditempati. Dan rumah ini sudah direhab ya, ini Pak Megi? Sudah direhab. Nanti juga akan saya ekspos ketika rumah ini sebelum direhab dan ditempati oleh beliau, mbahnya Mas Megi ini dulu pada tahun 1926 sampai 1931 sebagai carik di desa ini, dan tahun 1931 sampai tahun 1942 sebagai 44 beliau, mbahnya simbah Mas Megi ini sebagai lurah. Dan sekarang yuk, assalamualaikum dulu Pak Megi. Mohon izin Pak Megi nggih untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan detail mungkin seputaran rumah yang ditempati markas Tentara Republik Indonesia Pelajar yang berada di Desa Ndawan ini, yang Pak Megi ketahui sejauh mana dan dulu bagaimana sejarahnya. Mohon penjelasan awal dari Pak Megi sebagai generasi ketiga pemilik rumah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada tahun 1948 rumah ini ditempati sebagai markas besar TRIP, karena waktu itu Belanda mengadakan agresi militer kedua, sehingga untuk mempertahankan republik ini perlu perjuangan yang luar biasa, karena tentara waktu itu masih sedikit. Maka dengan rasa kepedulian dari pelajar-pelajar itu untuk membantu tentara, mempunyai semangat, rasa kebangsaan meskipun yang tinggi sekali. Karena apa? Nasionalisme, jiwa nasionalismenya luar biasa. Karena apa? Sampai mengorbankan harta dan nyawa. Nyawanya siapa? Salah satu TRIP yang gugur di sini, Pak Hartawan, Pak Herlawan, itu di gugurnya di Desa Depok sana. Sekarang juga ada monumennya, Monumen Herlawan namanya. Nah, sampai nyawa pun dikorbankan demi kemerdekaan, demi mempertahankan perjuangan bangsa. Makanya kita harus selalu rukun, selalu mempertahankan republik ini. Bagaimana biar tidak sampai terjadi cerai-berai. Jadi dari perjuangan para pahlawan sudah seperti itu, mari kita pertahankan dengan segala cara. Terus TRIP di Trenggalek ini, utamanya di Desa Ndawan itu, Desa Ndawan dijadikan markas karena tempat Desa Ndawan itu lokasinya strategis untuk dijadikan persembunyian.
waktu itu, karena di barat gunung, di timur gunung, di utara juga gunung. Terus kalau mau ke kota, melihat situasi kota bisa lewat gunung itu, melihat memantau situasi yang ada di kota. Dan nanti waktu malam hari para pejuang itu bergerilya untuk menyerang Belanda. Nah, dari situ akhirnya banyak terjadi korban-korban dari pihak Belanda, karena serangan kita selalu situ dengan cara bergerilya. Kita sudah tahu medan. Setelah itu karena di sini dijadikan markas, akhirnya dari para pejuang itu, pejuang trip, memberi hadiah berupa monumen dan juga membangun jembatan Mas Trip yang ada di Sandawan itu. Terus jalan ini akhirnya dinamakan Jalan Mas Trip, dari Rejo Winangun sampai ke Desa Depok, itu namanya Jalan Mas Trip. Terus di markas ini Jalan Mas Trip nomor 212A Dawan Trenggalek, itu 212A. Ini nomornya. Terus juga membangun musola, masjid itu. Terus sering dikunjungi oleh para bapak-bapak pejuang trip untuk melihat monumennya. Jadi mari kita pelihara bersama. Dan dari warga sekitar, dari bapak-bapak dari Babinsa, Babinsa Tipmas itu juga sering mengadakan kerja bakti dari desa. Jadi kepedulian luar biasa. Terus dari anak-anak SMA, mahasiswa juga sering berkunjung. Gitu. Untuk Pak Medi, ketika di sini dijadikan markas tentara pelajar, itu sebagai komandannya Pak Esman, Kolonel Esman waktu itu. Jadi beliau almarhum Kolonel Esman itu komandannya di Jawa Timur, Brigade 17. Waktu itu pangkatnya kolonel. Setelah itu Pak Esman itu bapaknya Pak Ayono Esman, Menpora itu, mantan Menpora. Terus komandannya itu anggotanya banyak, dari hartawan Pak Kapolda Jawa Timur itu. Tahunnya saya kurang paham, tapi terus Pak Triton Suyoto, Bupati Pasuruan itu, terus Pak Pijen Marjio, terus Pak Mustaqim itu residen di Kediri dulu, terus Pak yang lain itu banyak, saya tidak hafal satu persatu. Jadi berarti untuk pada waktu dijadikan markas tentara pelajar di Dawan ini tahun berapa Pak Medi? Tahun 1948. Jadi pada waktu agresi Belanda kedua. Nah, kita mengadakan itu markasnya di sini, menyerang ke kota. Setelah itu dari sini akhirnya ketahuan Belanda. Dari sini terus akhirnya pindah ke Gabru di Blitar sana, di Gabru. Terus dari Gabru terus berikutnya saya kurang paham. Yang jelas dari sini terus ke Gabru karena sini sudah ketahuan Belanda. Tahun berapa itu pindah? Ya tahun 48 itu. 48 itu terus pindah. Di sini dijadikan markas jangka waktunya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Meriamnya namanya Kandeng Goro, meriam andalanya Brigade 17. Jadi punya meriam yang namanya Kandeng Goro. 3 bulan itu pada tahun 48 pada bulan berapa itu? Maret sampai apa itu? Maret April. Ada artinya ada di namanya ada. Sekitar bulan Maret sampai bulan apa itu. Jadi seperti itu sekarang.
Jadi di Dawan itu akhirnya untuk sejarah perjuangan bangsa ya luar biasa. Karena ya sudah cukupnya nasional. Terus rumah yang dijadikan markas di sini Pak Megi Ya. oleh simbahnya Pak Megi pada waktu itu Monggo yang masih original sampai tahun berapa Pak Megi bangunan markas? yang masih original yang masih Itu sampai asli tahun berapa? sampai tahun sekitar tahun sekitar 60-an. 60-an. Karena 60-an itu masih apa itu masih asli. Setelah itu karena kondisi apa itu bangunannya juga perlu di renovasi karena sudah tidak kuat, sudah rapuh, akhirnya direhab. Tapi dalam bentuk dan Ya kalau bentuknya yang sama. hampir sama, cuma akhirnya ada yang dulunya itu enggak tertutup, akhirnya tertutup gitu. Jadi kalau orang dulu itu rumahnya terbuka, ada pendopo dan sebagainya, itu akhirnya tertutup. Kalau ini Pak Megi, yang bermarkas di sini itu sampai berapa anggota dari tentara pelajar diperkirakan? Kalau anggota itu kan satu Weton, maksudnya sampai ton apa berapa ya, saya kurangan itu. Kalau mestinya ya banyak uang, satu brigade 17 kan ya, satu brigade itu kan ada ketentuan tersendiri. Brigade 17 itu satu gram. Saya kurang paham lah itu. Apa kalau sekarang satu batalion apa itu, yang jelas yang dipakai markas itu bukan hanya rumah ini, rumah tetangga juga gitu loh. Cuma markasnya di sini seperti kantor pusat, di kantor untuk komandan ya, untuk komandannya ya. Sini. Jadi untuk anggota yang lain tersebar di tetangga-tetangga sekitar. Ya gitu loh. Soalnya untuk mengelabui ya untuk Belanda, karena untuk perjuangan namanya ya gerilya. Terus kalau siang ya kita para itu ya kemana-mana, ke sungai, ke hutan, kalau gitu ya berbaur dengan penduduk itu. Jadi tidak semata-mata, dan semua itu dinamakan mas, meskipun banyak yang perempuan, karena sebutannya kalau masih muda itu kan mas, itu mas krep. Jadi kalau perempuan mosok mas, mbak ya, Yu, tapi enggak Yu gitu. Tapi dari singkatan tetap mas krep. Jadi mas krep itu terdiri dari laki-laki dan perempuan gitu. Jadi bukan maksudnya menyebut dari jenis orang kelamin ya, tapi ya. akhirnya sebutan yang paling indah itu mas, itu mas krep, karena masih muda. Untuk peninggalan yang lain yang di sini, Pak Megi? Ya ada foto-foto itu, terus ya ada apa itu kursi goyang yang dipakai Pak Isman, ya terus tempat tidur yang juga dipakai. Kendaraan tidak ada. Jadi terus alat-alat perang ya sudah dibawa sampai ke Gabru sana itu ya, sama meriam Tandeng Dorong tadi. Terus Gabru itu mana? Gabru itu Legok sana, dekatnya Penataran. Nah, di sana kan juga sama dengan Dawan ini tempatnya. Jadi selalu mencari tempat yang strategis untuk bertempur, tempur cara gerilya gitu loh. Terus diberikan monumen ini, dibangun monumen itu tahun 1993 yang meresmikan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi kalau di
Kalau di Prasasanya itu Pangdam. 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 Pak Aris Sudarno itu. Pak Aris Sudarno Pangdamnya, tapi yang datang meresmikan tuh Pak Luhut gitu. Jadi Tahun 93 ya. tahun 93 waktu itu Pak Hayono Isman mau meresmikan, tapi karena ada tugas ke Bali akhirnya dilimpahkan ke Pangdam. Pangdam dilimpahkan ke Danremnya Madiun waktu itu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi ada ritme sejarahnya. Gitu. Tapi untuk Pak penandatanganan tetap Pak Haris. Pak Haris Sudarno Sebagai Panglima Kodam. Pangdam. Tapi yang ke sini Pak Luhut. Gitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi Pak Luhut pernah ke sini waktu itu. Terus tahun 1993 itu ditandai dengan Condro Sengkolo namanya, Tri Puspitaning Projo gitu. Tri Puspitaning Projo itu tahun 1993 Jurone itu Condro Sengkolo ini Tri Puspitaning Projo gitu. Gitu. Jadi ada sejarah-sejarah yang makanya ada pot-pot itu ada tulisan Tri Puspitaning Projo itu untuk mengingat. Itu kan monumen Mas Trip, ada itu Pangdam Jaya, semua itu saya gunakan untuk mengingatkan generasi yang akan datang. Kalau dari anak-anak sekolah juga ada yang pernah Banyak, maksudnya dengan satu rombongan dengan gurunya ketika pelajaran sejarah perjuangan bangsa untuk kesini ada Pak Megi? ada banyak. Jadi seperti yang di buku tamu itu kan banyak banget yang berkunjung ke sini, dari wartawan, dari pelajar, mahasiswa, guru-guru, terus ya dari bapak-bapak trip sendiri sering berkunjung, ngendangi, bernostalgia. Itu dari Dinas Pariwisata juga dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Trenggalek ya untuk perawatan luar biasa diperhatikan gitu. Jadi dari pemerintah pun sangat peduli. Ya. Jadi seperti ini tadi pemirsa untuk penjelasan dari Pak Megi. Ya, beliau sebagai generasi ketiga yang menempati rumah ini yang dulu sebagai tempat markas Tentara Pelajar Republik Indonesia Pelajar, dan sekarang yang di depannya ini dibangun monumen, dan untuk selanjutnya nanti kita akan melihat foto-foto sejarah yang berada di rumahnya beliau Pak Megi. Jadi yang dimaksud anggota dari Trip Detasmen 1 Jawa Timur Brigade 17 yang gugur di sini adalah Pak Herlawan ini. Jadi kok gugurnya kok di sini Pak Megi? Ya, karena waktu itu menurut cerita latihan di sungai itu, terus granatnya meletus. Karena granatnya meletus, akhirnya ya beliaunya tidak tertolong, terus gugur di sini. Nah, sebagai tanda penghormatan dibangun monumen di sini Pak Herlawan. Terus untuk makamnya di TMP di Trenggalek sana, di Karangsuko, di Taman Makam Pahlawan. Ya, gitu. Jadi gugur itu pada waktu latihan ya? Latihan. Jadi latihan untuk perang dan sebagainya. Ada salah satu granat yang meletus waktu itu. Di sungai belakang. Sini, belakang ini. Ini sungainya kan tidak mungkin di taruh sana monumen. Jadi saya perlihatkan pemirsa, ini dulu berlatihnya sampai di sungai belakang ini. Ketika gugur dan akhirnya
dibuatkan monumen di sini. Jadi monumen ini yang membangun juga dari para anggota trip sendiri ya Pak Men? Ya, untuk mengenang jasa-jasa temannya. Jadi monumen ini bertempat di pinggir jalan perbatasan antara Kecamatan Trenggalek dengan Kecamatan Bendungan ya Pak Mengki? Desa Depok, Dusun Soko. Jadi yang ke sana, ini yang saya tunjuk ini ke arah Bendungan melalui Desa Depok. Ya, betul Pak. Untuk yang ke arah sana, ini ke arah Kecamatan Trenggalek. Gubernur Jawa Timur Sularso. Sularso itu loh. Lah ya. Pak Sularso. Ke sawah. Apa Ki? Iku.
Ya Jut. Puwenteng iki. Batin kok orang idul yang di mang pasaran. Walah. Jual apa-apa. Sebenarnya kan orang itu jual. Panjang apa Cuk? Wah. Monumen ini dibangun untuk mengenang seorang pahlawan bangsa Yang telah gugur. Herlawan yang telah gugur pada masa Perang Kemerdekaan di Desa Dawan pada hari Jumat Legi tanggal 21 Januari 1949. Herlawan adalah anggota detasemen Detasemen 1 Brigade 17 ya, Trip Jawa Timur. Masjidnya dinamakan Masjid Herlawan. Wes. Tahun piro Pak Megi ini berarti lek bangun? Tahun pinten Pak? Niki dah. Masjid ini. Belum dibangun iki. Lagi sing tatras bongkar iki. Oh, ada rehab lagi ya. Dari Kalau pada waktu Sing anu kita 93. lawas bersamaan dengan monumen ya Pak. Terus itu wis direhab dari tahun ini kita. wis anu. Din Wis masjid ndak tua iki. tua. Oh, Tapi oke. ngarep niki masjid tua. Malih digawe. Terus pada waktu masjid yang lama ada pembangunan dari ex anggota Mas Trip menika nggih Pak, tahun 93. Nggih. Iki jalan pindah riko mengajukan sing ganggu panjang. Nggih, nggih. Anu relawan itu lebih itu membantu bukan membangun, bantu. Lah ya membantu. Bantu. Membantu. Jadi sudah ada tapi dibantu. Oh gitu nggih. Itu orang mendirikan ndak. Masjid kono yang pertama ya. Heeh. Sing gone suko kae. Lagi kan dia ninggal. Gone suko mang di mana. Lah iya, tadi anu monumen Monumen. Relawan mang. gugurnya Pak Herlawan nih. Kene nggih nyarekne piye carane? Yang gini kursi sak tunggalane. Nyarekne kan yang taman. Panjenengan paring asma Pak sinten Pak? Pak Sujud. Sujud ngarep kuwi karene. Dari yang mah putra. Kok nggih nyarekne terus pundi Pak? Maksudnya? Ora nggih nyarekne iki nggih ngubure nyanggone anu. Makame kan Taman Makam Pahlawan kan. Pas kali kok Joblok jadi nggih niku. anu jadi institusi dan sebagainya ya anu. Posisi nggonmu yo posisi. Iya, pusatnya mah. Nggih. Nggih, nggih sembah nuwun Pak anu keterangane nggih Pak. Nggih. Monggo Pak Megi. Lanjut. Nggih suwun Pak. Sujud nggih. Den, nggih. Anu dhewe ya. Punya dhewe ya. Makanya bagian itu anu dhewe. Saya sekarang kembali ke rumahnya Pak Megi ini. Ini Pak Megi.
Maksudnya saya tadi minta keterangan jalan tadi ya Pak? Iya. Jalan lagi. Nah ya. Ini saya di depan monumen Mastrip Dawan Trenggalek Jawa Timur. Itu ada tulisannya pada tanggal 20 Desember 1948 sampai dengan tanggal 7 Maret 49. Oh iku ya, Iya. bulannya. Iya, ini. Desember sampai Maret iku ya Pak Megi. Sini ini. 20 Desember. Ya. Sampai Berarti 48 sampai 49. Januari, Februari, Maret. 3 bulan lebih. 3 bulan. Gitu. Ya. Nih. Di sini pernah ditempati sebagai markas komando TNI Brigade 17 Detasmen 1 Trip Jawa Timur. Jadi ini untuk prasasti ini diresmikan oleh Panglima Kodam Jawa Timur ketika dijabat oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Haris Sudarno. Dan menurut keterangan dari Pak Megi ini di jalan depan ini, jalan depan monumen ini sampai per Simpang 3 Arjowinangun Pak Megi ya? Sampai Simpang 3 Arjowinangun ke arah Trenggalek sampai yang ke arah Mendungan, ke arah perbatasan Depok Pak Megi ya. Ini jalannya Jalan Mastrip. Seharusnya di Simpang 3 Arjowinangun sana ada papan petunjuk untuk jalan bahwa mulai Simpang 3 Arjowinangun sampai perbatasan Depok Bendungan sana dikasih petunjuk itu ini jalan, bahwa di sini jalan Mastrip dan ada petunjuk untuk apa wisata sejarah. Di Simpang 3 Arjowinangun sana seharusnya ada petunjuk untuk wisata sejarah ke arah monumen Mastrip yang berada di Desa Ndawan ini. Oke, sampai di sini dulu pemirsa untuk video saya kali ini. Oke, selamat siang teman-teman. Ini Pak Megi teman saya, dan dari saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.